Pasukan Hulagu Han dapat menembus benteng kota Baghdad pada tanggal 10 Februari tahun 1258. Selama berabad-abad, Baghdad telah menjadi pusat kebudayaan Islam. Kota yang dijuluki 1001 malam ini telah berdiri sejak abad ke-8. Pada tahun 767, Raja kedua dari dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur, membangun kota yang dilalui oleh sungai Tigris tersebut. Masuk ke abad ke-13 Masehi, kekhalifahan dipimpin oleh seorang penguasa yang berkepribadian lemah, yaitu Abu Ahmad Abdullah Al-Mustasim Billah. Menurut Happy Andi Bastoni dalam bukunya Sejarah Para Khalifah, sang pemimpin Abbasiyah cenderung mengandalkan wazirnya, Muwahhidin Al-Alqami, dalam mengurus pemerintahan. Kemudian, sang Perdana Menteri yang berpaham Syiah Rafidah mengkhianati Al-Mustasim Billah dan mengakibatkan Baghdad serta Khalifah berada dalam bahaya. Al-Mustasim Billah mulai memimpin pada bulan Desember tahun 1242 dan menghadapi banyak tantangan selama 15 tahun pemerintahannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang paling mengkhawatirkannya adalah ancaman dari Imperium Mongol. Pada permulaannya, Mongol ialah satu bangsa yang hidup secara nomad di kawasan stepa Asia Timur. Mereka terdiri daripada beberapa klan. Yang paling kuat di antaranya kemudian membentuk konfederasi suku-suku. Pada akhir abad ke-12 Masehi, Temujin muncul sebagai seorang tokoh yang mampu menyatukan mayoritas suku-suku Mongol. Bermula dari tahun 1210, pemimpin yang terkenal dengan gelaran Genghis Khan, maksudnya, pemerintah serata dunia, itu memulakan penaklukan wilayah negaranya. Keseluruhan China Utara kemudian berjaya ditaklukkannya. Dalam strategi perang, pasukan Mongol menerapkan taktik dengan membuat kegaduhan di sekitar benteng musuh dengan suara-suara lonceng atau ketukan logam yang berulang. Hasilnya, musuh tidak hanya merasa terus diawasi, tetapi juga kesulitan dalam memprediksi serangkaian tindakan yang akan dilakukan oleh pasukan Mongol. Genghis Khan juga selalu memberikan kesempatan kepada pemimpin daerah yang akan diserangnya untuk menyerah. Tawaran ini disampaikannya beberapa kali. Jika musuh menolak untuk mengibarkan bendera putih, pasukan Mongol akan menyerang wilayahnya tanpa ampun. Seluruh warga akan dibantai dan semua bangunan setempat akan dihancurkan. Hal itu terjadi di Baghdad. Pada kenyataannya, hingga tahun 1220, Mongol tidak menimbulkan masalah bagi agama Islam. Khwarasmi, yang menguasai sebagian Asia Tengah dan Iran, adalah tetangga langsung dari imperium tersebut. Pada waktu itu, Genghis Khan masih terfokus pada melawan dinasti Jin yang bermarkas di Zhongdu, Beijing. Menyerang wilayah Muslim yang berada di bagian barat kerajaannya belum dipertimbangkan. Sampai tahun 1220, menyerang wilayah Muslim yang berada di sebelah barat kerajaannya belum menjadi perhatian Genghis Khan. Alih-alih menyerang, Genghis Khan lebih memilih agar Mongol membuka hubungan diplomatik dengan Khwarasmi. Hal ini dilakukan untuk menjalin perniagaan yang saling menguntungkan dengan dinasti Muslim tersebut. Namun, Raja Khwarasmi Shah Muhammad II ternyata tidak mempercayainya. Sejumlah utusan yang dikirim oleh Sang Han justru dibantainya habis. Tindakan tersebut memicu kemarahan Mongol. Genghis Khan segera memimpin pasukannya untuk menyerang Khwarasmi. Muhammad II yang panik berusaha melarikan diri, namun akhirnya tewas dalam pelariannya. Setelah itu, riwayat daulah Islam tersebut berakhir. Saat ini, tidak ada lagi yang membatasi hubungan antara Abbasiyah dan Mongol. Ketika Al-Mustasim naik tahta di Baghdad, Genghis Khan sudah meninggal dunia. Namun, para putra mendiang terus melanjutkan misi Mongol untuk memperluas wilayah kekuasaan ke arah barat. Bahkan, mereka melakukan ekspansi secara besar-besaran. Mongke Han, cucu Genghis Khan, menjadi penguasa di wilayah Khwarasmi yang dulu. Dia bercita-cita untuk menguasai seluruh Asia Barat Daya hingga Mesir. Oleh karena itu, Abbasiyah menjadi salah satu targetnya. Jelang kehancuran. Pada tahun 1251, Mongke Han menjadi kepala utama kekaisaran. Untuk memudahkan tugas-tugas militernya, ia dibantu oleh dua saudaranya, yakni Kubilai Han dan Hulagu Han. Yang pertama berusaha menguasai wilayah Cina Selatan, sedangkan yang terakhir diperintahkan untuk menyerang negeri-negeri Muslim di Asia Barat. Sejak 1256, Hulagu Han sudah mempersiapkan ratusan ribu tentara. Mereka kemudian berhasil merebut beberapa wilayah di Irak sehingga semakin mempersempit wilayah kekuasaan Abbasiyah. Di Baghdad, Al-Mustasim semakin takut.
Sang Khalifah kemudian mulai memberikan berbagai hadiah sebagai tanda penghormatan atas keberhasilan Mongol. Bagaimanapun juga, Hulagu Han tidak merasa puas dengan harta yang berharga yang dikirimkan oleh Al-Mustasim. Dia menginginkan Khalifah itu sendiri untuk menemuinya. Tanpa menunggu jawaban, Panglima Mongol tersebut memimpin 150.000 personel pasukan untuk menyerbu Baghdad. Ini adalah jumlah tentara terbesar yang pernah dikirimkan ke kekaisaran itu dalam sejarah. Pasukan Hulagu Han tidak hanya terdiri dari orang-orang Mongol, tetapi juga termasuk para kesatria Kristen Nestorian dari Armenia. Dalam perjalanan mereka menuju kota 1001 malam, aliansi ini semakin besar dengan kedatangan pasukan salib dari kerajaan Latin Antiochia. Pada tanggal 29 Januari tahun 1258, Baghdad diserang dari berbagai arah. Al-Mustasim memobilisasi prajuritnya untuk menghadapi pasukan Mongol dan sekutunya. Namun, pasukan Abbasiyah jauh lebih kecil dibanding musuh sehingga mudah dikalahkan. Di luar tembok Baghdad, Hulagu mengirimkan ultimatum agar pemimpin Abbasiyah segera menyerah. Di saat itulah, Muwaiddin al-Alqami menyarankan Khalifah Al-Mustasim untuk menghiraukan orang Mongol. Bahkan, Wazir Abbasiyah tersebut mengungkapkan keyakinannya bahwa seluruh dunia Islam akan datang untuk membela Baghdad dan penduduknya. Dikarenakan terpengaruh rayuan tersebut, Al-Mustasim kurang memperhatikan kekuatan lawan. Bahkan, ia tidak memperkuat sisi benteng kota dengan menambah jumlah pasukan penjaga. Pada tanggal 5 Februari tahun 1258, satu persatu tembok pertahanan Baghdad roboh akibat terus-menerus diserang peluru dan anak panah yang dilepaskan oleh pasukan Mongol. Al-Mustasim akhirnya menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Ia berusaha mengirim ribuan bangsawan Baghdad untuk bernegosiasi damai dengan musuh. Namun, mereka semua dimusnahkan oleh Hulagu Han. Dan, pada tanggal 10 Februari tahun 1258, pusat pemerintahan Abbasiyah akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Sang Han menunggu selama 3 hari sebelum memasuki kota, yang digunakan untuk memeriksa situasi Baghdad setelah kekalahan Khalifah. Pada akhir hari ketiga, Hulagu Han memerintahkan seluruh masyarakat Kristen untuk mencari perlindungan di luar kota. Para tentara juga diinstruksikan untuk tidak mengganggu mereka. Kemungkinan sikap ini berkaitan dengan kedekatan Han tersebut dengan kelompok Kristen Nestorian. Ternyata, ibu dan istri Han adalah pengikut Kristen Nestorian. Hulagu Han mengizinkan tentaranya untuk membunuh semua penduduk Baghdad. Hampir tidak ada orang Muslim yang selamat dari peristiwa pembantaian tersebut. Perempuan-perempuan diperkosa dan anak-anak diatur dalam barisan, lalu dibantai secara kejam. Tak ada yang pasti mengenai jumlah korban dari aksi kekerasan ini. Beberapa sejarawan menyebutkan angka 800.000 jiwa, sementara yang lain memperkirakan 2 juta orang yang tewas, termasuk ribuan elit Abbasiyah. Hulagu menahan Al-Mustasim di dalam penjara selama beberapa hari. Selama waktu yang singkat tersebut, sang Khalifah dipaksa untuk menyaksikan kerusakan kota yang dibangun oleh para leluhurnya. Pasukan Mongol menghancurkan dengan brutal. Kekayaan peradaban Islam di Bait Al-Hikmah dan perpustakaan lokal dihancurkan sepenuhnya. Dikatakan bahwa sungai Tigris menjadi gelap karena pengendapan tinta dari buku-buku yang dibuang oleh pasukan nomaden. Kekeruhan sungai juga disebabkan oleh darah yang berasal dari korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Mongol. Di antara para korban tersebut terdapat ulama, filsuf, dan intelektual yang cerdas. Sama seperti kebanyakan Han, Hulagu meyakini bahwa darah seorang pemimpin lawan tidak seharusnya mengalir di tanah. Setelah hampir semua penduduk Baghdad dibantai, kini saatnya untuk mengeksekusi pemimpin mereka. Khalifah Al-Mustasim dibebaskan dari penjara dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Selama dia di penjara, Raja Muslim itu tidak diberi makanan sama sekali. Seperti kebanyakan Han, Hulagu percaya bahwa darah pemimpin musuh tidak boleh tumpah ke tanah. Karena tanah akan menolaknya, yang pada akhirnya akan membawa bencana bagi orang-orang Mongol. Oleh karena itu, proses hukuman mati yang dijatuhkan pada Khalifah dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengotori tanah. Langkahnya ialah dengan melilit Al-Mustasim dengan permadani yang tebal. Kemudian, sang Khalifah ditekan oleh barisan prajurit berkuda secara bersama-sama dan berulang kali hingga meninggal dunia. Dengan cara ini, pemimpin terakhir Abbasiyah zaman Baghdad itu menghadapi akhir hidupnya. Sesudah Baghdad jatuh. Setelah diserbu oleh pasukan Mongol, Baghdad menjadi kota yang sepi dan sunyi.
Asap mengepul di udara dan bau darah yang menyengat masih tercium. Di langit kota 1001 malam, terlihat kawanan burung bangkai yang terbang tak menentu. Pada pertengahan Februari tahun 1258, Hulagu Han memimpin pasukannya meninggalkan pusat Abbasiyah yang telah hancur. Selama perjalanan, pasukan Mongol menghindari bau busuk yang berasal dari jasad ribuan penduduk Baghdad yang tergeletak di jalan. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun dan malah merasa bangga dengan tindakan pembantaian yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Hulagu Han memimpin ratusan ribu pasukan Mongol untuk melanjutkan pergerakan ke barat. Mereka bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah Islam yang masih ada di seluruh Syam, pantai timur Mediterania, dan bahkan Mesir. Kira-kira 2 tahun setelah kehancuran Baghdad, Mongol berhasil menaklukkan seluruh wilayah dinasti Ayyubiyah di Asia Barat, termasuk Damaskus dan Halab, Aleppo. Setelah itu, bangsa Asia Timur tersebut merebut kota-kota penting di Palestina, seperti Gaza dan Nablus. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1259, kepala suku utama Mongol Mongke Han disebut telah meninggal di Asia Tengah. Menurut adat istiadat bangsa ini, upacara pemakaman raja harus dihadiri oleh para jenderal dan bangsawan. Oleh karena itu, Hulagu kembali ke timur. Sebelumnya, dia telah mengirimkan pesan ultimatum kepada Raja Dinasti Mamluk yang berbasis di Mesir. Keluarga kerajaan tersebut dapat dianggap sebagai satu-satunya kekuatan Islam di Timur Tengah pada masa itu. Sultan Mamluk Saifuddin Qutuz diancam agar menyerah jika tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Khalifah Al-Mustasim di Baghdad. Kami telah menaklukkan wilayah yang luas dan memusnahkan semua orang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari teror kami, begitulah isi surat tersebut. Hulagu sangat yakin dengan kekuatan militernya dan meremehkan kekuatan Mamluk. Karena itu, saat kembali ke Transoksiana, ia membawa seluruh pasukan elit Mongol bersamanya. Jumlah mereka sekitar 10.000 orang. Sedangkan pasukan yang tetap berada di Syam dipimpin oleh Kitbuka Noyan, seorang sekutu dari kalangan Kristen Nestorian. Sementara itu, dinasti Mamluk melindungi beberapa bangsawan Abbasiyah yang berhasil melarikan diri dari Baghdad. Salah satunya adalah seorang pangeran, Abu Al-Qasim Ahmad Al-Mustanshir. Pada tahun 1261, penerus Saifuddin Qutuz, Malik Zahir Baibar, mengakui Abu Al-Qasim Ahmad Al-Mustanshir sebagai khalifah sehingga memulai fase baru dalam riwayat Abbasiyah di Mesir. Setelah menerima ancaman dari Hulagu, Sultan Qutuz tidak merasa takut. Menurutnya, ancaman dari bangsa Mongol tidak asing baginya. Sebagai pemimpin Mamluk, yang berasal dari kata mamalik dalam bahasa Arab yang berarti budak, ia memiliki darah hamba sahaya. Riwayat hidupnya, dari status merdeka hingga menjadi budak belian, dipengaruhi oleh ekspansi Mongol. Dalam masa kecilnya, Qutuz tinggal di wilayah Khwarasmi dan menyaksikan invasi pasukan Genghis Khan. Anak laki-laki ini ikut ditangkap, kemudian dibawa ke wilayah Syam untuk dijual sebagai budak. Seseorang terkenal di kota Kairo lalu membelinya dan membebaskannya. Setelah mendapatkan pelatihan di bidang militer, karirnya terus meningkat hingga mencapai jabatan penting di istana. Kesempatan takdirnya datang saat ia menjadi penguasa Mamluk. Dan, pada saat itu ia melihat kesempatan untuk melawan penjajah yang telah menaklukkan tanah kelahirannya.